Baru ini ya? Nih ada fans Mata Langit datang nih, namanya Kristabel. Ini yang pertama kali mencetuskan grup Sobat Mata Langit. Dia ini yang buat Instagram Mata Langit dan buat grup WA Mata Langit. Iya. Namanya siapa? Namanya Kristabel Kandani. Iya. Dari SMP ya? Iya. sekarang Dari usia SMP. berapa? Dari SMP. SMA. Sekarang Umur usianya? 17. Sekarang umurnya sama Deca 17, tapi ngefans Mata Langit dari SMP. Iya. Berarti pas umur berapa? Umur berapa tuh? Lupa. 14 berarti? Iya, 14. Walah. Baru sekarang nih nyampe sini, alhamdulillah udah nyampe ya. Iya. Masya Allah. Nanti kita ngobrol lagi ya kan, belum makan soalnya baru banget nyampe. Makan dulu Kristabel ya. Kristabelnya maam ditemenin mami. Ini fans dari kecil. Disambut mami. Kita mau wawancara Kristabel ntar habis makan. Kenapa kok tertarik Mata Langit? Makan dulu aja. Boleh. Makan ya. Nah, ini untuk pertama kalinya Abel masuk ke dalam klinik Mata Langit nih. Kamu belum cerita nih. Apa yang membuat kamu ngefans Mata Langit? Coba ceritain. Fansnya karena apa ya, seru aja, terus kayak asli gitu, nggak tahu. Kayak asli, memang asli Abel. Emang apa? Ada yang KW-KW gitu. Nggak ada yang KW-KW. Maksudnya tayangan lain emangnya ada yang KW sehingga kamu bisa Iya. bilang kalau Mata Langit ini asli gitu. Iya. Oh, maksudmu asli itu tanpa rekayasa gitu ya. Iya. Terus kamu sendiri merasa punya ini ketertarikan ke dunia spiritual apa? Karena kamu merasa apa indigo, pernah ngelihat hal-hal yang di luar nalar nggak? Yang tak kasat mata. Nggak tahu, diceritainnya dikasih taunya kalau aku indigo. Yang ngasih tahu siapa? Tante. Oh, Beberapa tante dari keluarganya papa. bilangnya gimana? Kalau kamu tuh indigo, terus pernah lihat kayak Makhluk halus. iya, makhluk halus. Seperti apa makhluk halusnya? Kayak contohnya kuntilanak gitu. Kamu pernah lihat? Pernah, katanya kecil, waktu kecil. Oh. Tapi kamu nggak ingat ya kejadian itu? Nggak ingat, sama pernah sering main sendiri. Waktu kecilnya? Iya, waktu kecil. Jadi karena itulah keluargamu menyatakan kamu ini indigo ya. Iya. Mungkin itu juga yang membuat kamu tertarik ke tayangan-tayangan misteri sehingga ketemu dengan channel Mata Langit ya. Iya. Nah ini mau ketemu Panglima, kamu nanya apa ayo? Nanya apa ya? Nanya apa aja boleh. Karena Abel ini walaupun waktu itu masih kecil, masih SMP ya, tapi dia cukup berperan gitu dalam perjalanan Mata Langit. Jadi dia yang pertama kali memberikan usul, boleh nggak dibuatin apa IG ya? Pertama aku bilang pengen buat IG. Ya udah boleh. Terus habis itu grup WA juga ya. Nah Iya. ini, tapi walaupun dia nggak terlalu aktif, tapi dia selalu mantau ya. Selalu Iya. mantau ininya Mata Terus Langit. izin apa izin bikin video, izin apa izin. Nah itu, jadi walaupun dia masih umurnya Masih belia. belia, tapi Dewasa. adabnya dijaga gitu. Berarti didikan orang tuanya bagus ya. Abel. Iya. Salam ya buat orang tuamu ya. Iya. Ayo salam nanya aku Panglima. Ya kalau menurut saya tentang Abel tuh anak yang cerdas. Nih, Dia bisa memilah-milih mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Menurut kacamata batin saya tuh dia lebih sensitif sebenarnya gitu ya. Cuman orang nggak paham dia, nggak ngerti dia. Kalau yang tahu dia, yang mengerti dia orangnya cukup dewasa, rohnya cukup matang dan dewasa gitu. oh Jadi gitu. bisa menilai yang pantas dan tidak pantas tuh dia bisa menilai gitu, walaupun dia diam gitu. Itu menurut saya, makanya seukuran anak gadis yang berusia seperti Abel ya, ini anak termasuk anak cerdas, bijak dan Dewasa ya. sangat dewasa saya lihat. Itu yang saya kagumi dari kepribadian Abel gitu.
Cie. Gimana Bel? Betul. Betul semua. Betul semua katanya Bang Lima. Iya. Nah kemarin waktu kita kumpul-kumpul ala Bella kok kamu nggak datang? Karena di Balikpapan waktu itu Oh, lagi liburan. Lagi di Balikpapan. Iya. Ya kamu tinggal di sini dengan siapa? Sama tante Oh, sama tante. Iya. Orang tua dua-dua di Balikpapan. di Balikpapan. Kalimantan nih. Kalimantan Timur. Kalimantan. Kaltim ya? Iya, Kaltim. Jadi kamu udah terbiasa mandiri berarti dari kecil ya? Iya. Udah jauh dari orang tua. Udah disuruh. Jadi kalau jalan tuh kalau mau pesan makanan sering disuruh gitu. Ini tadi kesini juga sendiri loh. Naik Iya. Grab. Jadi perjuangannya panjang. Tadi Abel cerita ya. Iya. Dari rumahnya itu naik kereta, Naik Panglima. kereta. Turun di Iya. Sudirman, dari Sudirman ke kota wisata naik Gojek motor. Oh, Gojek bayangin. motor tadi tuh? Iya, makanya sampai keringetan semua kepanasan Astagfirullah. kan. Aku Jadi pikir menurut tadi aku bongkar. niat, semua itu tergantung niat. Karena Abel udah niat banget ya. Iya. Kesini makanya diperjuangkan itu, Masya Allah tadi. Ini fans yang pertama kali Ismi gabung ini yang menghubungi aku. Oh gitu ya? Kamu jawab nih Kak Ismi? Iya, Terus? dari aku. Ismi aku ngefans Kak Ismi di Mata Langit gitu gini. Aduh, aku terharu. Semua Mbak Ratna, Panglima ya di update. Tapi kamu pernah kesurupan nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak tahu dulu katanya pernah pas di hipnoterapi sama tante. Gitu. Iya. Cuman diceritain doang sih. Kalau sekarang belum ya? Belum pernah ya? Berarti waktu kecil. Iya. Terus Abel kan sekarang Kristabel tuh lihat di grup Sobat Mata Langit kan waktu itu cuma beberapa orang aja kan yang ada. Nah sekarang lihat nggak di Sobat Mata Langit itu ada segitu banyaknya orang. Itu 150. Kristabel gimana? Jadi harus tahu Sobat Mata Langit nih semuanya nih sebenarnya itu didiriin inilah yang buat Kristabel gitu ya. Sekarang jadi banyak. Orang yang berbicara ya. Terus pendeknya itu. iya pada terus kemarin sampai ada Leoni gitu kamu Sampai terharu nyangka nggak? juga lo. Terharu. Terharu ya. Seneng banget liatnya. sayang kamu nggak bisa ikut datang ya? Iya. Jadi di situ semua usia ada, semua kalangan ada. Jadi di situ wadahnya tuh nggak mengenal usia, nggak mengenal kaya miskin, nggak mengenal agama, semuanya bersatu di situ. Ya kan, Ya. Mel? Iya. Masya Allah. Jadi di grup Sobat Mata Langit itu ada 150 anggota. Itu lintas generasi seperti Abel nih. Dari Lintas waktu itu usia. dari belasan tahun ada sampai di atas 60 tahun juga ada. Lintas usia, lintas generasi, lintas negara, lintas agama, lintas profesi. Semuanya saling menghargai Lintas dan negara. Iya, lintas negara. Benua lagi. semuanya saling menghargai, menghormati ya, Bel ya. Lintas Iya. benua. Masya Allah. Terus kalau pada waktu saat itu Abel nggak izin kan, pertama, oh iya boleh ya, nanti deh bilang sama Panglima aja, gitu kan pertamanya kan. Abel kan ada Ismi, Kak aku mau bikin grup gitu, ya udah nanti ngomong sama Panglima aja Abel, nggak apa-apa gitu kan, gitu. Terus akhirnya ngomong ya, terus Abel ya, memang izin mau buat itu, ya udah gitu. Lalu akhirnya dibentuklah Sobat Mata Langit ya. Gitu. Terus bikin official juga ya kan. Sekarang malah bikin TikTok ya. Nah, Iya. TikTok Sobat Mata Langit. Itu TikTok Abel yang buat juga. Ya dia izin juga sama aku mau bikin TikTok boleh nggak Kak? Iya, Iya, main boleh. TikTok sini nggak tahu deh. Berarti harus follow nih yang pada main TikTok. Apa namanya? Kristabel. Mata Langit TikToknya. Sobat, Sobat Mata Mata Langit. Langit. Sobat Mata Iya. Langit ya. Masya Allah. Kamu kok bisa tertarik gitu dengan tayangan-tayangan misteri, dan kamu tuh benar-benar kayak mau support banget gitu. Apa yang ada dalam perasaan kamu gitu pada saat kamu lihat, pada saat kamu menemukan YouTube Mata Langit? Perasaannya asik, terus seru. Habis itu apa ya? Kamu nggak ada rasa takut? Nggak ada. Kamu senang gitu melihatnya itu? Iya. Kak Ismi jungkir balik, Kak Ismi marah-marah, mungkin Kak Ismi mungkin teriak-teriak. Ngamuk. Kamu nggak ada rasa takut menonton itu? Nggak ngerasa. Walaupun sendiri Iya. di kamar nonton sendiri pun Iya, nggak. berani? Berani. Nggak ada dihantui setelah itu perasaan-perasaan yang aneh-aneh gitu? Nggak. Enggak, biasa saja ya? Biasa aja. Nggak kebawa mimpi kalau nonton yang serem. Enggak. Jadi pada saat kamu menemukan Mata Langit, kamu lihat, nah kamu langsung tertarik, kamu ikuti terus channel-channelnya,
apa kesan dan pesan yang sangat membuat kamu itu tertarik dan melekat di hatimu sehingga kamu tuh benar-benar menyenangi mata langit itu, ada perkataan apa di situ? Bukan hanya sekedar tontonan ya. Iya. Kalau sekedar tontonan kan nggak ada faedah dan manfaat buat kamu. Tapi ini kamu rasa bermanfaat buat diri kamu dan kamu tuh benar-benar menyenangi gitu. Bukan sekedar hanya seru doang kan gitu. Ada kalimat apa di mata langit yang membuat kamu tuh tertarik gitu? Manfaatnya sih kata-katanya yang aku bisa ambil tuh kuatin iman itu. Kuatin iman. Iya. Setelah itu apa lagi? Setelah Itu kuatin sih iman. aku paling sering denger itu. Jadi Iya. sehingga membuat diri kamu tuh lebih menguatkan iman kamu Iya. dengan melihat mata langit itu, membuat kamu itu benar-benar yakin kepada Tuhan gitu. Gitu ya. Walaupun Itu hikmahnya, tapi itu hikmahnya tuh yang panglima tangkap dari penjelasan kamu. Tapi pernyataan-pernyataan apa gitu yang membuat hati kamu tergugah sehingga kamu bilang tadi menguatkan iman kamu. Contohnya kata-katanya seperti apa gitu yang ada di mata langit. Banyak sih. Salah satunya Ada aja. apa? Salah satunya aja. Salah satunya. Aduh. Enggak ada. Enggak Banyak apa-apa. banget. Ya salah satunya aja, memang banyak. Episode mata langit itu sudah ratusan gitu. soalnya Salah kan satunya gitu. doa yang dibaca Panglima kan doa dari Al-Quran, sedangkan Iya. kamu sendiri adalah penganut Katolik, ya kan? Iya. Ya kenapa kamu tertarik ke Panglima? Apa ada kata-kata yang membuat kamu kok menguatkan iman kamu gitu? Kata-katanya apa ya? Aduh, paling cuman harus baik sama orang lain itu sih. Pokoknya pesan Iya. kebaikan mungkin itu maksudmu ya. Kebaikan, iya, tentang kebaikan sama orang lain itu. Terus menghormati orang lain, Iya. juga harus makin dekat dengan Tuhan gitu ya. Iya, itu sih. Kalau ada misalnya kata-kata gini, jangan melawan matahari. Nah misalnya nih kan, jangan melawan matahari, tapi lihatlah bulan, iya kan? Tapi dengan tidak cara dekat dari kejauhan, maka kau akan indah melihatnya. Gitu. Nah misalnya salah contoh seperti itulah gitu. Jadi Ada nggak? ada nggak? Atau misalnya gini, janganlah kau menjadi lilin yang menerangi, tapi kau terbakar. Kan dari dulu gitu, dia menerangi, tapi begitu habis dia terbakar, hangus dengan badannya sendiri. Nah, salah satu itu. Nah, habis itu mungkin ada lain perkataan yang lain, menangis itu bukan berarti lemah, tapi menangis itu membuat kita menghilangkan rasa sombong dalam jiwa kita. Nah, misalnya begitu lagi kan gitu. Nah, Abel tuh selain seru tadi di YouTube perkataan teruslah berbuat baik, selain itu tuh kok saya rasa tuh Abel terpanggil sekali gitu untuk terus mengikuti mata langit dan mensupport mata langit gitu. Nah, itu yang menurut saya pribadi ada sesuatu gitu di diri Abel yang membawa Abel masuk gitu ke dalam mata langit gitu, sehingga Abel benar-benar terus ini mensupport mata langit sampai detik ini gitu. Kenapa? Kan banyak konten-konten yang lain. Apa ya? Mungkin karena ada satu hal yang pengen dibahas gitu loh. Nah, kalau Panglima pantau ini Abelnya apa diikuti sosok pendamping gaib yang membuat dia itu karakternya seperti ini? Ini kalau saya yang tadi itu ada sosok kakek-kakek tua pegang tongkat, ya kan, kakek-kakek orang Chinese gitu, jenggotan, badannya segini, itu yang mengikuti dia. Apa dari leluhur dia ya? Ya bisa jadi dari leluhur itu, kalau yang saya lihat seperti itu. Dan itu mempengaruhi cara berpikirnya lebih dewasa dibanding teman seusianya. Iya, ada pengaruhnya juga sih, menurut saya. Tuh Bel, kalau Abel pernah dengar dari orang yang ngikutin Abel anak-anak ya. Iya. Tapi kalau versi Panglima berbeda. Kalau menurutku sih pantauan Panglima ini sinkron dengan yang aku lihat. Aku lihat kan kamu itu usianya masih belia tapi dewasa gitu. Oh ya mungkin bisa jadi karena pengaruh kakak-kakak itu. Tapi kakak-kakak yang bijak gitu ya. Iya. Gitu Bel. Terus kamu mau nanya apa lagi? Apa ya?
Udah sampai sini bingung. Sampai bingung. Sosok Kak Jadi Ipenda. dia tuh abis ini buyar dia. Buyar. Kepintarannya buyar. Karena excited. Saking Jadi semangatnya. lebih senang memandang, mendengar, ya kan? Menikmati Eh, suasana. dan santai gitu daripada harus banyak berkata-kata. Padahal tadi dari sana dia udah mempersiapkan pertanyaan sebenarnya. What? Iya. Banyak Ya gitu ya. pertanyaan yang udah dia simpan dalam jiwanya, tetapi sampai di sini itu semuanya hilang. Ketahuan Abel. Semuanya hilang, semuanya nggak tahu harus mau bicara dari Ambiar itu awalnya dari namanya. mana gitu. Kalau nggak dipancing-pancing, dia kayak nggak terlepas ucapan dari mulutnya, kayak terkunci gitu. Namanya ambiar itu. Yang di kepalanya ambiar. Apa yang ada dalam pikiranmu pertama kali lihat Baratna, lihat Panglima, lihat Ismi? Apa yang ada dalam pikiran kamu setelah sekian lama kamu bilang ngefans Mata Langit dan sekarang kamu melihat langsung orangnya? Udah sekian lama kita nggak pernah berjumpa dan memang belum pernah berjumpa sama sekali, ya kan? Ya. Baru pertama kali ini. Apa yang ada terlintas dalam pikiran kamu pada saat kamu bertemu kami di sini? Baik Melihat. banget. Hmm? Baik. Baik sampai gimana? 10. Iya. Baik banget. Maksudnya baik itu gimana, perhatian atau Iya. baik gimana? Perhatian. Itu sih. Tapi kenapa baru hari ini setelah sekian tahun kamu ngefans Mata Langit, kenapa baru hari ini kamu benar-benar pengen melangkahkan kakimu kemari? Baru kesempatan. Karena dia kan tinggal di asrama, Iya, sekolahnya di itu asrama. Oh gitu di ya. asrama. Maka begitu ada Kalau nggak kesempatan libur nggak ini, bisa. Kamu nggak hilangkan momen ini. Iya. Kamu langsung bertandang kemari ya. Iya. Harus bisa ketemu nih sama Baratna. Pas kebetulan ada Kak Ismi juga di sini, ada Kak Agil. Memang itulah Tuhan udah artinya memberkati kamu gitu. Amin. Bisa bertemu gitu sama kami. Pas kebetulan tim pun lagi kumpul. Dia Karena habis- niat kamu baik, rencana kamu baik buat kami, maka hari ini kamu ketemu. Ketemu kadang-kadang nggak ada Mbak Ismi, cuma Panglima sama Mbak Ratna aja. Kadang nggak ada Panglima, ada Mbak Ratna. Ini pas kebetulan hari ini memang semuanya ada gitu, Alhamdulillah. lengkap gitu. Sama editor juga lagi Buat ada. sampai Ada editor biasanya juga dia malam adanya. Biasanya nggak ada. Dan kebetulan juga lagi ada konten yang mau dibuat hari ini nggak jadi, batal. Yang disayangkan itu kalau ada konten kamu bisa melihat langsung lagi, lebih seru sebenarnya. Ya, apa harapan kamu buat tim Mata Langit semuanya, Mbak Ratna, Panglima, Mbak Ismi? Harapan kamu ke depannya untuk kami apa? Habis itu Semoga Seperti- sehat terus. Ya. Terus apa lagi? menjadi orang yang baik. Amin, amin. Amin. Itu sih. Itu ya, itu yang Iya. pertama ya. Iya. Selain itu ada tambahan lagi apa gitu kira-kira? Nggak ada sih. Nggak ada. Semoga kamu juga tetap setia untuk mengawal Mata Langit ya. Amin. Tetap jadi orang baik meskipun banyak yang jahatin gitu ya pesannya. Iya. Makasih Abel, semoga Abel juga sehat selalu. Terus ini kan liburan ya, mau naik kelas 3. Semoga studinya lancar, tercapai semua cita-citanya dan jadi orang sukses. Amin. Panglima, apa ucapannya untuk Abel? Teruslah belajar sampai kapanpun, sampai akhir hayat. Carilah ilmu yang bermanfaat. Tetap setia kepada kedua orang tua. Itu saja. Ya. Pesannya Panglima tuh dalam tuh. Pokoknya kedua orang tua tuh harus selalu dimuliakan karena itu adalah kunci kesuksesan kita dunia akhirat. Oke Abel, sukses ya Abel. Iya. Dadah. Makasih, dadah. Nah, Abel pulang. Kalau kata